Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Firialin Nerkia S dengan NIM H0523359, kelas PGSDC 2023, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dasar filsafat metode pendidikan kepanduan untuk memenuhi tugas mata kuliah kepramukaan oleh dosen pengampu Ibu Dosen Tuti Alawiyah SPD MPD. Dasar filsafat metode pendidikan kepanduan. Filsafat metode pendidikan kepanduan merupakan konsep pendidikan yang memiliki akar sejarah yang panjang. Sejak awal perkembangan kepanduan, pendidikan dan pengajaran merupakan salah satu unsur penting dalam kepanduan. Filsafat metode kependidikan merupakan pandangan atau prinsip-prinsip dasar yang mengatur cara pendidikan dan pengajaran dalam kepanduan dilaksanakan. Filsafat metode pendidikan kepanduan memiliki beberapa prinsip dasar. Di antaranya adalah prinsip kemandirian, prinsip kerjasama, prinsip kreativitas, prinsip kesadaran diri, dan prinsip tanggung jawab. Dasar filsafat metode pendidikan kepramukaan. Sistem pendidikan kepramukaan di Indonesia menggunakan sistem Among yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara. Lahirnya sistem Among sangat berkaitan dengan keadaan pendidikan yang dipengaruhi oleh sistem Barat. Sistem Among mewajibkan seorang pramuka untuk melaksanakan prinsip-prinsip kepemimpinan, yaitu Engarsa Sung Tulut Ha, yang artinya di depan menjadi teladan atau contoh. Yang kedua, Eng Madya Mangun Karsa, artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya dari belakang memberikan dorongan dan perhatian. Prinsip dasar kepramukaan ada 4. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Yang ketiga, peduli terhadap dirinya pribadi. Dan yang terakhir, taat kepada kode kehormatan pramuka. Metode kepramukaan ada 8. Yang pertama, pengalaman kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi. Yang keempat, kegiatan yang menarik dan menantang. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan bimbingan dan dukungan. 7. Penghargaan berupa tanda kecakapan. Dan yang terakhir, satuan terpisah antara putra dan putri. Prinsip kepanduan. Kepanduan adalah gerakan pandu, sedangkan salah satu detines pandu adalah anggota perkumpulan pemuda berpakaian seragam khusus, yang bertujuan mendidik anggotanya supaya menjadi orang yang berjiwa kesatria, gagah, berani, dan suka menolong sesama makhluk. Prinsip kesukarelaan. Prinsip kesukarelaan di dalam gerakan pramuka dimaksudkan akan menjamin terbukanya kesediaan psikologis para anak didik untuk menerima pengaruh dari pembinaan pramuka. Kesukarelaan merupakan sikap-sikap atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan. Prinsip kode kehormatan Satya dan Dharma. Satya berarti kesetiaan atau kejujuran. Dharma yang menurut ejaan KBBI adalah sebuah istilah yang diambil dari bahasa Sanskerta, yang artinya adalah kewajiban atau aturan dan kebenaran. Kode kehormatan pramuka yang terdiri atas janji yang disebut Satya dan ketentuan moral yang disebut Dharma merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam metode kepramukaan. Yang terakhir, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan jasmani atau rohani dalam kegiatan pramuka dibagi menjadi beberapa kelompok umur. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Yang kedua, kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang.
Yang ketiga, kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka pendengar. Dan keempat, kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. AD atau ART Gerakan Pramuka. AD atau ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan moto Gerakan Pramuka Indonesia. Pengikat persatuan dan kesatuan Gerakan Pramuka dalam prinsip idealisme, tindakan laku, baik organisator, sosial maupun budaya. AD dan ART dalam Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kelangsungan kegiatan Gerakan Pramuka. ART dalam Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan dan kualitas kegiatan pramuka. Dengan adanya struktur organisasi dan tugas pengurus menjadi jelas, sehingga memudahkan pengelolaan Gerakan Pramuka secara efektif. Sedangkan ART memberikan panduan yang detail tentang pelaksanaan kegiatan dan tata tertib yang harus diikuti oleh anggota, sehingga menjaga disiplin dan kualitas kepramukaan. Gerakan Pramuka adalah pendidikan non-formal yang mendidik generasi muda melalui kegiatan menarik dan bermanfaat dengan dasar filsafat kepanduan, prinsip kesukarelaan, kode kehormatan, serta penyesuaian perkembangan usia. Tujuan akhirnya adalah membentuk manusia berkarakter, beriman, dan bertanggung jawab hidup.